kita mau merayakan acara Maulid Nabi tergantung mau ekspresi kayak apa. Mampunya kamu ya satu pisang ya pisang itu sebagai lambang. Sampai niat merayakan Maulid Nabi sudah menjadi ekspresi kebahagiaan. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallim tasliman bi qadri 'azamati tatik fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha kutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim. Alhamdulillah, di malam hari ini Al-Fakir akan membacakan kitab yang menerangkan tentang al-ihtifal bi maulidin Nabi SAW, merayakan perayaan Maulid Nabi. Beberapa cerita ulama yang pernah merayakan acara Maulid Nabi atau membaca Maulid Nabi. Semoga semua ilmu yang kita baca ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah fid-din wa dunya wal akhirah, khususnya bagi kita pribadi, umumnya bagi yang menyaksikan atau mengikuti pengajian ini. Ala hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih wa ala kulli niyati jami'i muallif hadal kitab wa ala kulli niyati jami'i anbiya'ika wa awliyaika wa syuhadaika al-madhkur asma'um fi hadzal kitab bi jahi nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. Bi sirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan pertama di dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 180 karya Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Attas, menceritakan kanal Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya'malu maulidan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli sanatin salisa jum'atin min syahri Rajab. Diceritakan bahwa pengarang Ratibul Haddad atau yang terkenal dengan panggilan Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau setiap bulan Rajab mengadakan acara Maulid Nabi di setiap tahunnya pasnya Jumat ketiga dari bulan Rajab. Istiqomah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad setiap tahunnya pada saat bulan Rajab beliau mengadakan maulid besar-besaran, yaitu pasnya hari Jumat ketiga dari bulan Rajab. Waji'u ilaihin nas min daw'an wa wadi amat. Dan acara maulid yang digelar atau yang dirayakan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini dihadiri oleh banyak manusia dari kota Dau'an, kota Wadi Amat, wa ghairi dzalik minal jihad, dan banyak juga dari penjuru negara yang lainnya.
khususnya yang berada di sekitar Yaman, Oman dan sekitarnya. Wa ya'malu lidzalika dhiyafatan lil waridin mi'ataini wa khamsina qahawilan minadz-dzurrah wa idam wad-dujr. Dan beliau dalam perayaan Maulid Nabi yang digelar di bulan Rajab, Jumat ketiga bulan Rajab tersebut, mempersiapkan hidangan untuk para tamu yang hadir yang mengikuti acara Maulid yang beliau baca bersama santri-santrinya. Itu beliau menyiapkan 150 karung jagung. 150 karung jagung. Jagung satu karung sudah banyak. Ini 250 karung. Mi'ataini wa khamsina qahawilan minadz-dzurrah. 250 karung jagung yang dimasak untuk acara Maulid. Sedang wa idamu ad-dujr, untuk lauk pauknya yang menjadi lauk pauk untuk jagung yang mau disantap, beliau sajikan kacang tunggak. Kacang tunggak katanya orang Jawa ya jangan kacang itu yang panjang-panjang. Kalau di Indonesia itu warnanya hijau, kalau di negeri Yaman warnanya agak merah. Wa kana ba'dhan nas istankafa minal khamir wad dujir. Pada saat hidangan yang sudah disajikan kepada para tamu yang hadir, untuk makanan khamir, makanan ragi yang terbuat dari tepung, gula, dan dicampur dengan minyak samin dan susu, itu diistilahkan kalau bahasa roti khamir ya, roti khamir. Ini terbuat dari tepung dicampur gula dan dicampur susu dan minyak samin, itu jadinya khamir. Beliau juga menyediakan khamir, makanan ragi ya, wad-dujr dan kacang tunggak. Khusus kacang tunggak dan makanan khamir ini para tamu tidak doyan, tidak ada yang menyicipi, kacang panjang sama roti khamir itu. Tidak ada yang mau, semuanya makan jagung. Lamma ja'a zairan ilal Habib Abdullah. Jadi mereka seolah-olah istangkafan nas minal khamir wad dujr, tidak mau mengkonsumsi makanan yang dihidangkan yang berupa khamir dan dujr, roti khamir dan kacang panjang, pada saat hadir ke acara maulidnya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Gara-gara hal itu kemudian fa'asobahu maghasun syadidun fi batnih. Tamu-tamu yang tidak mau menyicipi roti khamir dan kacang panjang, semua tamu yang tidak mau mencicipinya, semuanya mules, sangat mules. Tiba-tiba perutnya sakit, kayak diare, kayak orang mencret ya, mules ya, tidak ketemu penyebabnya. Fasyaka dzalika ilal Habib. Pada saat itu karena banyak ini yang hadir, yang mules ini banyak orangnya, bukan 1-2 orang. Akhirnya sebagian tamu ada yang menghaturkan kepada beliau yang punya rumah, yaitu ya sebagai Sohibul Hajah, Sohibul Bait, yaitu siapa tadi? Pengarang Ratibul Haddad, Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Akhirnya matur, bilang kepada Habib Abdullah, ya Habib, ini tamu-tamu yang tidak mau makan roti khamir dan kacang panjang, mereka kok pada mules perutnya. Oh gitu ya. Akhirnya beliau fada'a bi syai'in minal khamir wad dujr. Ya sudah, semua makanan roti khamir dan kacang panjang kemudian didoain sama beliau, dibaca-bacain, disolawati sama Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Dibacai bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim. A'udzu bikalimati llahi tammati min syarri ma khalaq. Setelah dibacain gitu, roti khamir yang diwiriti sama beliau, yang didoain bukan perutnya orang yang mules itu, bukan, tapi roti khamir sama kacang panjang itu yang didoain sama beliau, sama Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Setelah didoain falam yajidu syai'an, tiba-tiba semua orang yang asalnya mules itu tiba-tiba mulesnya hilang. Yang didoain bukan perutnya orang yang sakit, tapi
roti khamir sama kacang panjang. Faqala lahum, pada akhirnya Habib Abdullah bilang kepada tamu undangan semuanya, beliau mengatakan, igsilul awaniya allati yusna'u fihal khamiru, basuhlah semua wadah yang dipakai buat roti khamir. Basuhlah semua wadah yang dipakai buat roti khamir. Waskuhu wusalataha. Setelah itu, air basuhan wadah tersebut minumkan kepada orang yang perutnya mules. Falamma syaribaha, ketika orang yang mules itu meminumnya, syafahullahu bil afiyah, akhirnya disembuhkan semua penyakitnya, khususnya yang penyakit mules tadi. Semuanya banyak ternyata. Jadi kesimpulannya maksudnya gini, intinya semua makanan maulid itu barokah semua. Jangan sampai kita membenci makanan yang sudah dihadiri oleh Rasulullah SAW dalam perayaan maulid. Jangan sampai mencaci. Jangan sampai mencaci, apa ini, tidak doyan saya gitu. Dengan umumnya kita kan kalau mengadakan acara maulid ya di situ ada pisang, ada apel, ada jeruk, ada anggur, ada buah pir, ada buah pepaya, ada semangka, macam-macam di situ. Umumnya orang pakai buah-buahan acara maulid di Indonesia ya. Itu jangan sampai di antara makanan itu kita caci. Karena khawatirnya Rasulullah tidak ridho. Ini makanan untuk nyelameti aku, untuk merayakan acara maulidku, jangan sampai dibenci. Kalau membenci makanan perayaan maulidku, otomatis membenci kanjeng nabinya. Jadi bahasanya mereka itu kualat lah, jangan itu, karena menyepelekan. Makanya kalau guru saya pesan itu, kalau di kitab I'anatul Thalibin itu ya, insya Allah kita baca di pertemuan yang akan datang. Di I'anatul Thalibin itu ada keterangan uang, ketika kita menghadiri acara maulid terus kita ngantongin uang, insya Allah uang yang dibacai maulid itu akan barokah. Ketika dicampur dengan uang yang tidak dibacai maulid, insya Allah memberkahi. Tidak akan terputus uang dari tanganmu 1 tahun suntuk, tidak pernah kesepian uang. Kalau kita ketika acara maulid ngantongi uang, atau kalau guru saya suruh ngantongi parfum, wangi-wangian, insya Allah bisa jadi obat. Kenapa kok jadi obat? Karena barokahnya Nabi Muhammad SAW. Petinya kaum Bani Israel ada bisa fihi sakinatun mir rabbikum, gara-gara apa? Gara-gara di dalam peti ini ada peninggalan orang soleh. Ada foto para nabi, ada tongkatnya Nabi Musa, ada sandalnya Nabi Harun, surbannya Nabi Harun, ada kitab Tauratnya Nabi Musa, kan gitu. Ada peninggalan orang soleh, sehingga di dalam peti mengandung sakinah, kebarokahan yang datang mir rabbikum, dari Tuhan kalian, bukan datang dari peti itu. Makanan ini tidak memberkahi, tapi makanan ini bisa mengandung barokah yang datang dari Allah gara-gara nisbat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang nisbat kepada Nabi Musa, Nabi Harun saja barokahnya luar biasa kok. Bisa jadi tabut ajaib. Dan bagaimana di Al-Quran, apalagi yang nisbat kepada afdholul khalqi wal anam, paling utamanya makhluk di muka bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulan dari cerita yang ada di kitab Tadhkirun Nas seperti itu. Yang kemudian ada cerita lagi, juga sama disebutkan di kitab Tadhkirun Nas halaman 182. Al-Habib Shaleh bin Abdullah Al-Attas yaqul yahdurun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi kulli maulidin indal maqami fihi. Beliau mengatakan Nabi Muhammad SAW, Habib Shaleh bin Abdullah Al-Attas mengatakan Nabi Muhammad SAW menghadiri setiap acara maulid Nabi, terutama indal maqam fihi, terutama ketika sedang membaca asyraqal, serakalan, ketika sudah waktunya mahalul qiyam,
ketika sudah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ketika sudah waktunya berdiri ketika pembacaan maulid. Umumnya Nabi Muhammad SAW itu hadir ke acara maulid. Di setiap maulid, acara yang digelar oleh masyarakat itu Nabi hadir, katanya Habib Sholeh bin Abdul Alattos, terutama ketika ketika pembacaan mahalul qiyam. Illa maulidat dibai fa innahu yahduruhu kullah, kecuali kalau maulidnya yang dibaca adalah maulid ad-dibai, maka Nabi hadir secara total, mulai ya Rabbi sampai doa selesai hadir terus, katanya Habib Sholeh bin Abdullah Al-Attas. Jadi intinya jangan meremehkan maulid. Di zaman beliau, zaman Habib Sholeh bin Abdullah Al-Attas, kalau maulid yang dibaca itu maulid ad-dibai, Nabi hadir terus dari awal sampai akhir. Kalau yang baca Habib Sholeh bin Abdul Alattos, entah kalau yang baca Habib yang lain mungkin ya maulid dia ulami, kalau yang baca Habib yang ini mungkin maulid Simtuduror, kalau yang baca Habib yang ini Istiqomah Al-Barjanji, ya Nabi awal sampai akhir hadir di pembacaan maulid Al-Barjanji. Maulid itu banyak. Maulid itu apa sih? Yang menceritakan sejarah kelahiran Nabi, perjalanan Isra Mi'raj Nabi, perjalanan lahirnya Nabi, masa kecilnya Nabi, masa disusuinya Nabi oleh Halimah Sa'diyah. Itu dijelaskan di kitab Maulid. Kalau bahasa wali, Maulid itu manakib. Syekh Abdul Qadir itu punya manakib, namanya manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Nurul Burhani, atau manakib keramat. Syekh Abu Hasan Asadili punya maulid Syekh Abu Asadili, Tanwirul Ma'ani kan, kayak gitu. Manakib sejarah baik, biografi beliau, itu namanya manakib. Oh, yang kelasnya manakib saja barokahnya luar biasa loh. Ketika nisbat kepada Sultanul Aulia Qutbul Ghaus Abdul Qadir Al-Jilani, Qutbu Jami'il Wujud Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Hasan Ali Asadili, nisbat kepada wali saja luar biasa. Orang istiqomah baca manakib bisa punya karomah, apalagi orang yang istiqomah baca maulid Nabi. Maulid Nabi itu manakibnya Nabi Muhammad SAW. Berarti orang yang istiqomah baca maulid Simtuduror, orang yang istiqomah baca maulid ad-dibai, orang yang istiqomah baca maulid Al-Barjanji, orang yang istiqomah baca maulid Al-Ahzab, orang yang istiqomah baca maulid dia ulami, terserah maulid apa saja, yang penting di istiqomah, insya Allah punya barokah, karomah melebihi barokah dan karomah yang dimiliki oleh orang-orang yang istiqomah baca manakib Syekh Abdul Qadir, manakib Syekh Abu Hasan Syadzili, seperti itu. Yang nisbat ke kekasih Allah, wali yang kelas wali aja luar biasa orang yang istiqomah, apalagi nisbat kepada Nabi Muhammad SAW. Jelas Syekh Abdul Qadir umatnya Nabi Muhammad, Syekh Abu Hasan Asyadzili umatnya Nabi Muhammad SAW. Seperti itu hikmahnya. Berarti jangan terlalu terpaku dengan kitab ini tadi yang menjelaskan hanya maulid ad-dibai yang hadir secara total. Itu yang baca Habib Sholeh bin Abdul Alattos. Karena beliau istiqomah baca maulid ad-dibai. Orang yang istiqomah baca maulid Simtuduror, insya Allah Nabi, setiap orang itu mimpin maulid, Nabi selalu hadir dari awalan sampai akhiran, dari ya Rabbi sampai doa. Tidak hanya ketika mahalul qiyam, tapi umumnya hadirnya ketika mahalul qiyam. Kenapa kok pembacaan maulid itu tidak dibaca duduk semua? Kok ada mahalul qiyam, ada waktu yang dibaca ketika berdiri? Karena ibarat kita mau ketamuan orang mulia, masa kita duduk? Yang bertamu kepada kita, yang kita undang itu manusia yang paling mulia. Tidak pantas kok Nabi datang kok duduk. Ada orang alim datang, ada orang hafal Quran datang, yusannul qiyam, sunat menghormati dengan berdiri. Ada orang alim datang, kita sunat berdiri menghormati ilmunya. Ada orang yang hafal Quran, sunat berdiri karena menghormat Al-Qur'annya, bukan menghormat orangnya. Apalagi yang datang Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika habis fahtazal, ketika habis fahina, langsung berdiri.
karena kita menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Seperti itu maksudnya. Makanya tidak dibaca duduk semua. Kemudian cerita berikutnya. Qala al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi radhiyallahu anhu Sahibul Maulid Simtuduror. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi Sahibul Maulid Simtuduror radhiyallahu an, beliau berkata, Jam'iyatul Maulid jam'iyatun masyhudatun. Jamaah pembacaan maulid Nabi, entah maulidnya dibaca Rabiul Awal kayak maulidnya dibaca Rajab, dibaca setiap malam Jumat, dibaca setiap malam Senin, terserah. Semua jam'iyah, semua organisasi, semua perkumpulan manusia yang di situ kumpul untuk membaca maulid Nabi, sejarah kelahiran Nabi, itu merupakan jam'iyatun masyhudah, sebuah perkumpulan yang disaksikan oleh para malaikat, yang disaksikan oleh para wali. Wal Habibu sallallahu alaihi wasallam la syakka annahu hadirun. Setiap ada pembacaan maulid Nabi, entah itu maulid Simtuduror, maulid Ad-Dibai, Barjanji, Al-Ahzab, Diyaul Lami, terserah, Nabi tidak diragukan akan kehadirannya, katanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Wal Habibu sallallahu alaihi wasallam la syakka annahu hadirun. Tidak diragukan lagi Nabi, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti hadirnya. Wa ahlul basair bayarawnahu ayanan. Kalau orang yang mempunyai basirah, yang mempunyai penglihatan hati yang tajam, dia akan menyaksikan dengan mata kepalanya, menyaksikan kehadiran Nabi, katanya Habib Ali. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang kayak gitu. Amin. Wa ahlul basair, orang yang mempunyai basirah, mempunyai mata hati yang tajam, mempunyai hati yang bening dari kotoran dosa, dari karatan dosa, dia akan menyaksikan Nabi hadir dengan disaksikan oleh mata kepalanya. Wa min alamati hudurihi. Terus bagi yang tidak bisa melihat Nabi hadir gimana? Tanda-tanda kalau Nabi itu hadir pada saat kita baca sholawat, pada saat kita baca maulid. Min alamati hudurihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda Nabi hadir di majelis sholawat tersebut, tanda-tanda bahwasanya Nabi itu hadir di majelis maulid tersebut adalah nuzulus sakinah wal waqar wal haibah wal jalal wal azamah ala ahlil jam'i. Adanya ketenangan, turunnya kesejahteraan, kewibawaan, keagungan, kemuliaan, kehormatan Nabi Muhammad SAW menyelimuti ahlul jam'i, hadirin yang sedang baca maulid itu. Tanda-tanda Nabi hadir itu ketika semua orang tanpa terkecuali tiba-tiba khusyuk mengingat, hatinya mengingat sosok Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba semuanya khusyuk, itu Nabi hadir berarti. Tidak ada yang bercanda. Itu tanda-tanda. Terus suasananya itu sejuk, syahdu, redup, tenang, ayem gitu. Enak, nikmat. Itu adanya kewibawaan Nabi. Itu tanda-tanda Nabi hadir di situ. Sampeyan kalau baca maulid ya, kalau sudah suasananya kok sudah hening, enak kok, semuanya itu kok semangat sholawatan ya. Tiba-tiba dibikin semangat oleh Allah, berarti Nabi dihadir. Mulai nikmat, mulai sejuk ke hati, mulai kita ingat kotoran dosa kita, sampai nangis-nangis kadang. Nah, itu berarti Nabi hadir. Itu diingat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Makalah ini disebutkan dalam kitab Al-Mawaidul Jaliyah halaman 79. Berikutnya, nukila an ba'dhis salaf, dikutip dari makalah sebagian ulama salaf, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinu rabbahu lihuduri haflati maulidihi, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu minta izin kepada Tuhannya, selalu minta izin kepada Allah. Izin apa? Untuk menghadiri perayaan maulid Nabi, untuk menghadiri sebuah tempat yang di situ dibacakan Maulidur Rasul, meskipun bukan bulan Rabiul Awal.
Nabi minta izin kepada Allah, ya Allah, saya minta izin hadirkan ruhku untuk menyertai orang-orang yang sedang baca sholawat kepadaku, menyertai orang-orang yang baca sejarah kelahiranku, menyertai orang-orang yang membaca sejarah kecilku, menyertai orang-orang yang membaca sejarah Isra Mi'rajku. Gitu. Minta izin. Wa bihudurihi, dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW, hadarat arwahul anbiya wal aulia. Gara-gara hadirnya Nabi, maka Allah hadirkan pula semua ruhnya para nabi, 124.000 nabi, dan semua ruhnya para wali, 124.000 wali. Kalau yang sudah wafat ya hadir ruhnya, kalau yang masih hidup ya sirnya, karomahnya atau sukmanya, baik. Wabidzalika, dengan kehadiran sosok Nabi Muhammad SAW yang diiringi oleh para nabi dan para wali, tanzilur rahmat, maka turun rahmat kasih sayang Allah kepada ahli jam'i yang sedang baca sholawat itu. Mereka semua disayang oleh Allah, mereka semua dikasihani oleh Allah, dosa-dosanya diampuni, terus derajatnya diangkat. Inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmat wal barakat. Mencerita orang soleh, hadirnya orang soleh yang dicerita itu aja menurunkan rahmat kasih sayang Allah, apalagi hadirnya sosok Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita ditakdir Allah, mata kita dan hati kita bisa bertemu dan melihat Nabi Muhammad SAW, telinga kita bisa mendengar kalam nasihat dari beliau. Amin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Belum saya lanjut, satu pembahasan lagi, mari baca tahiyat dulu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim lil alamin innaka Hamidum Majid. Cerita berikutnya disebut dalam kitab Zakariyat wa Munasabat, Zikriyat wal Munasabat 103, atau sama keterangannya di kitab I'anatul Talibin Syed Bakri bin Syed Muhammad Satu Atimiyati al-Misri. Al-ihtifal bil maulidin Nabi Syarif, perayaan maulid Nabi, pesta yang mengenang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu adalah takbirun, sebuah ungkapan, anil faroh was surur bil Mustafa SAW, sebuah ungkapan yang mengekspresikan kebahagiaan dan sukaria atas hadirnya Nabi Muhammad SAW, karena beliau menjadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu Muhammad kecuali menjadi rahmat kasih sayang bagi alam semesta. Disebutkan dalam ayat lain, Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, bifadlillah wa birahmati, dengan sebab fadl, anugerah Allah dan rahmat kasih sayang Allah. Fabidzalika, dengan itu semua, falyafrahu, maka berbahagialah kalian. Karena Nabi ini lambang rahmat lil alamin, lambang rahmatnya Allah. Sementara kita di ayat Quran itu diperintahkan oleh Allah, fafrahu, berbahagialah kalian dengan rahmatnya Allah. Siapa rahmatnya Allah? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini dasar perayaan maulid Nabi.
Makanya dikatakan perayaan Maulid Nabi adalah sebuah ta'birun anil farah wasyurur, sebuah ekspresi yang melambangkan rasa bahagianya hati. Ya sebagaimana diperintahkan oleh Al-Qur'an, fabidzalika fafrahu. Orang ekspresi, tahu kita, orang nonton pemain bola ya. Orang nonton pemain bola itu biasanya habis gol tercipta, apa yang dilakukan oleh para pencipta gol itu? Mereka akan mengeluarkan ekspresi model-model. Ada yang joget, ada yang buka pakaiannya, ada yang delosor ke tanah ya, ada yang rangkul-rangkulan, cium-ciuman, ada yang salto. Namanya orang ekspresi bahagia. Kita mau merayakan acara Maulid Nabi tergantung mau ekspresi kayak apa. Mampunya kamu ya satu pisang ya pisang itu sebagai lambang. Sampai niat merayakan Maulid Nabi sudah menjadi ekspresi kebahagiaan. Sampai saya tidak punya uang, saya hanya punya pohon pisang sudah berbuah, yaitu diniati merayakan Maulid Nabi, cukup. Atau bukan buah-buahan, sanggupnya satu piring nasi, niat merayakan Maulid Nabi, jadi perayaan Maulid Nabi. Namanya takbirun anil farah wasyurur, sebuah ungkapan dari ekspresi kebahagiaan. Orang mengekspresikan kebahagiaan sama seperti orang menciptakan kul, tergantung yang mau mengekspresikan. Kan ya, meskipun hanya beli es 10 bungkus lalu dibagikan temannya, niatannya merayakan Maulid Nabi, jadi tidak harus dibacakan sholawat, nggak harus gitu. Orang yang mau mengekspresikan perayaan Maulid Nabi, ekspresi itu muncul dari hati karena kita bahagia. Bisanya apa? Saya nggak punya uang, nggak punya makanan, saya bisanya mengekspresikan kebahagiaan atas lahirnya Nabi dengan baca Maulid. Itu sudah jadi perayaan Maulid. Mengekspresikan kebahagiaan atas hadirnya Nabi dengan baca sholawat atau dengan menghatamkan Al-Quran, itu jadi perayaan Maulid. Orang merayakan Maulid itu tidak harus yang ada serakalannya, ya harus ada buah-buahannya, ada makannya, tidak harus gitu. Sama kayak orang menciptakan gol, ekspresinya tergantung niatan orangnya, mau gimana, mau jungkir balik kayak mau ndelosor, terserah. Gitu. Apa mengekspresikan kebahagiaan lahirnya Nabi dengan sholat sunat yang pernah dikerjakan Nabi ditiru semua, ya bisa jadi gitu, sudah jadi otomatis perayaan Maulid. Nabi ini ahli puasa Senin Kemis, Senin ini kelahiran Nabi, saya puasai juga. Ini namanya ekspresi kebahagiaan, dianggap merayakan Maulid Nabi juga orang yang puasa hari Senin, kayak gitu. Jadi jangan salah paham, jangan terlalu kaku memahami ihtifal bil maulidin Nabi. Karena ihtifal bi maulidin Nabi itu adalah takbirun anil farah wasyurur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ungkapan yang mengekspresikan kebahagiaan atas hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dibuktikan oleh orang kafir zaman itu, wa qadin tafa'a bil kafir. Ada salah seorang kafir yang mengambil kemanfaatan tentang perayaan Maulid Nabi. Faqad jaa'a fil Bukhari, bahkan ceritanya orang kafir ini disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Ini hadis Sahih Bukhari karangan Syekh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Annahu yukhaffaf an Abi Lahab kulla yaumil isnain bisababi itqihi Suwaibata jariyatahu lamma basyarathu biwiladatihil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di dalam kitab Sahih Bukhari bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, kalau di sini disebutkan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Muhammad SAW, mimpi bertemu Abu Lahab bin Abdul Muttalib setelah meninggalnya Abu Lahab. Abu Lahab juga pamannya Nabi, tapi tidak masuk Islam. Sayyidina Abbas pamannya Nabi, tapi masuk Islam. Sayyidina Abbas ini pernah mimpi bertemu Abu Lahab setelah Abu Lahab meninggal dunia.
Lalu ditanya Abu Lahab dalam mimpinya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, ma fa'alallahu bika ya Abu Lahab, apa yang Allah lakukan kepadamu wahai Abu Lahab. Abdul Uzza nama aslinya. Abu Lahab ini nama lakopnya karena wajahnya mulat-mulat kayak gulapan api. Katanya Abu Lahab, aku diringankan siksa kuburku, terutama ketika hari Senin. Setiap hari Senin di alam kuburku aku diringankan oleh Allah siksanya. Kalau di sini disebutkan wa yaqul wa amusu min baini isbi'iyah wa amusu min baini isbi'iyah ma'an biqadri hada wa asyara li ra'si isbi'ihi. Abu Lahab bilang kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, aku bisa menghisap dari jemariku yang ini keluar sebuah air yang aku hisap setiap hari Senin. Allah ringankan siksa kuburku setiap hari Senin. Ini Abu Lahab bilang kepada Sayyidina Abbas yang mimpi ketemu Abu Lahab. Gara-gara apa? Wahai Abu Lahab, gara-gara pada saat aku mendengar berita kelahiran Muhammad SAW ponakanku, aku diberitahu oleh budakku, jariyahku yang bernama Suwaibah binti Al-Yaman. Suwaibah ngabari aku, wahai Abbas, wahai Abu Lahab, jenengan punya ponakan Sayyid Abdullah Aminah binti Wahab melahirkan anak. Apakah benar yang kamu katakan wahai Suwaibah? Katanya Abu Lahab. Iya benar. Kalau memang yang kamu katakan ini benar, mulai sejak detik ini pula engkau akan aku merdekakan. Engkau saya anggap merdeka. Arti memerdekakan budak. Ini gara-gara apa? Mendengar kabar bahagia lahirnya Nabi Muhammad SAW. Makanya tadi saya katakan orang mengekspresikan acara maulid itu beda-beda tergantung orangnya. Mau melakukan sholat sunat kayak, mau puasa kayak, mau serakalan, baca maulid, baca sholawat, mau hanya sekedar sodako, yang penting niatannya merayakan maulid sudah cukup. Wong orang kafir saja ini bisa keterima niatan baiknya memerdekakan budak gara-gara mendengar kabar bahagia tentang kelahiran Nabi, apalagi orang Islam. Ngerti maksudnya di sini? Ini hadis Sahih Bukhari. Yang jelas Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib setelah beliau mimpi terbangun cerita ke Kanjeng Nabi dan dibenarkan oleh Nabi. Karena apa kok sampai segitunya? Karena Nabi ini sangat sayang kepada Abu Lahab, meskipun Abu Lahab sangat membenci Nabi. Karena Abu Lahab pernah berjasa kepada Nabi, pernah baik hati kepada Nabi. Akhirnya dimintakan kepada Allah agar Abu Lahab siksanya diringankan. Ya apa dia pernah berbaik hati kepadaku, mendengar kelahiranku ya Allah, sampai dia memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah binti Al-Yaman. Akhirnya diringankan siksa kuburnya di setiap hari Senin, keluar dari jarinya Abu Lahab keluar air yang bisa dihisap. Seukuran ini bisa dihisap. Pas roksi isbi'i, kepala jari-jarinya. Ukuran segini airnya setiap hari Senin bisa dihisap, diminum. Wa yaqulu fi dzalika al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin ad-Dimashqi. Mengenai hal ini, diringankan siksa kubur Abu Lahab gara-gara mendengar berita tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW, sehingga dia rela memerdekakan budaknya bernama Suwaibah. Dikomentari oleh Imam Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Nasir ad-Dimashqi, orang Damaskus, Yerusalem ya. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadah fil jahimi mukhallada. Kalau orang kafir ini, Abu Lahab ini, datang celaannya, cercaannya di surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ata annau fi yaumil isnin daima. Dia setiap hari Senin, selamanya setiap hari Senin di alam kuburnya yukhaffaf anhu lisurur bi Ahmada. Diringankan siksa kuburnya karena pernah bahagia dengan Ahmada, dengan Nabi Muhammad SAW. Famadhannu, bagaimana pradugamu bil abdil ladzi kana umruhu bi Ahmada masrura wa mata muwahhida. Bagaimana pradugamu tentang hamba yang seumur hidupnya selalu bahagia dengan Nabi Muhammad SAW,
dan mati dalam keadaan Islam, mengesahkan Tuhan, mengakui Nabi Muhammad. Yang orang kafir saja diringankan siksa kuburnya, apalagi orang Islam yang sering, apalagi kita setiap malam Senin, malam Jumat baca maulid, malam apalagi hari Ahad kadang baca maulid, ada maulid. Kalau sesering mungkin kita merayakan maulid, niati senang kehadiran Nabi, itu sudah keterima pastinya. Asalkan senangnya kita bukan dibuat-buat, memang betul-betul bahagia dengan adanya maulid Nabi, dengan datangnya bulan Rabiul Awal, kita senang hatinya. Alhamdulillah saya kedatangan bulan Rabiul Awal, ini hari kelahiran Nabiku. Yang orang Islam kalau bisa sesering mungkin bahagia hatinya dengan hadirnya Nabi, maka dia akan lebih banyak diringankan sisa kuburnya kalau semisal dia banyak dosa, daripada orang kafir yang hanya melakukan kebaikan cuma satu kali, yang hanya merayakan maulid cuma satu kali. Abu Lahab ini, kalau orang Islam merayakan maulidnya satu minggu berapa kali atau setiap hari merayakan maulid, baca maulid, ya tambah banyak kan keringanan siksa kuburnya. Jadi datangnya Nabi Muhammad SAW al-Mustafa menjadi rahmatan lil alamin, yang dilambangkan dengan syafaatnya kelak di hari kiamat, pembelaan beliau di hadapan Allah atas semua dosa-dosa kita. Nabi tetap sangat sayang kepada kita. La ardo wa wahidun min ummati finnar, aku tidak rela kalau salah satu umatku ada yang masuk neraka. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat di din wa dunia wal akhirah. Untuk kurang lebihnya saya teruskan di pertemuan besok ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.